kabarnya? Sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Bapak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bimbingan konseling. Nah, dalam video ini Bapak akan memperkenalkan apa itu bimbingan konseling, di mana video ini dikhususkan untuk kelas 7 yang mana mereka belum mengetahui apa itu tentang bimbingan konseling atau BK, atau untuk mengubah stigma kalian tentang bimbingan dan konseling. Mari kita simak informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Adi Setiadi SPD, Guru Bimbingan dan Konseling. BK adalah kepanjangan dari bimbingan dan konseling. Nah, apakah BK itu? Apakah selama ini guru BK adalah guru yang suka marah-marah kepada peserta didik, atau guru BK yang menghakimi peserta didik, atau guru BK yang memberi hukuman peserta didik? Nah, BK bukan sebuah mata pelajaran. Jadi, di sini BK itu adalah layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah layanan yang diselenggarakan sekolah untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Sedangkan peran guru BK di sekolah, berperan membantu perkembangan peserta didik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan tujuan umum bimbingan dan konseling agar peserta didik yang pertama, memahami dan menerima lingkungannya. Jadi peserta didik harus bisa memahami dan menerima lingkungannya. Dan yang kedua, membantu merencanakan perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi di sini peserta didik harus bisa mengembangkan karirnya. 3. Membantu mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. Keempat, membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, kelima, membantu peserta didik mengatasi masalahnya seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi, peran guru BK membantu peserta didik mengatasi masalahnya melalui 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Capai kemandirian dan pengendalian diri tersebut, maka bimbingan dan konseling di sekolah memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Keempat bidang tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik. Nah, apakah layanan bimbingan pribadi itu? Layanan bimbingan pribadi adalah merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik yang dikembangkan meliputi memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasi secara baik. Layanan bimbingan sosial, apakah itu? Layanan bimbingan sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan peserta didik yang dikembangkan meliputi berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Layanan bimbingan belajar, apakah itu? Layanan bimbingan belajar adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan belajar yang efektif, memiliki keterampilan perencanaan dan penataan pendidikan selanjutnya, dan memiliki kesiapan menghadapi ujian. Dan yang keempat, layanan bimbingan karir, apakah itu? Layanan bimbingan karir adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis
berdasar informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir, kematangan emosi dan fisik dalam membuat keputusan karir, kesadaran pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir, kesadaran hubungan antara pekerjaan dan belajar, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir, kesadaran hubungan antar tanggung jawab personal, kebiasaan bekerja yang baik dan kesempatan karir, kesadaran tentang karir berhubungan dengan fungsi dan kebutuhan di masyarakat, kesadaran tentang perbedaan pekerjaan dan perubahan peran laki-laki dan perempuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyaksikan dan mendengar informasi apa itu tentang bimbingan konseling. Apa yang kalian dapat pahami dari informasi tersebut? Apa kalian masih tetap menganggap guru bimbingan konseling sebagai polisi sekolah? Atau masih menganggap guru bimbingan konseling sebagai penghukum peserta didik? Nah, hal itu merupakan bukan cerminan dari guru bimbingan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta pengembangan perencanaan karir. Sehingga layanan bimbingan konseling sangat diperlukan dan dibutuhkan para peserta didik, baik yang belum memahami maupun yang sudah memahami. Jadi, layanan dan bimbingan konseling ini juga membantu mengatasi masalah, kelemahan, dan hambatan, serta memberi bantuan ke penyelesaian masalah kepada peserta didik. Baiklah anak-anak, semoga informasi yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua agar ke depan bimbingan konseling tetap jaya dan selalu dikenal dan selalu semangat. Sampai jumpa lain waktu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam BK.